Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arin Putri Pitaloka dengan NIM C1B024035. Nah, pernahkah kalian merasa kesal karena paket yang ditunggu-tunggu ternyata datang terlambat? Atau bahkan paket yang diterima tidak sesuai kondisi yang diharapkan? Nah, sebagai pelanggan, tentu kita menginginkan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengiriman, contohnya seperti JNT Express, harus memastikan bahwa setiap proses kerjanya berjalan dengan baik. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana kinerja proses, penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan berperan penting dalam menjaga kualitas layanan JNT Express melalui pendekatan Total Quality Management atau TQM. Nah, coba kita bayangkan saat musim promo besar atau tanggal kembar seperti 11.11 dan 12.12. Pasti jumlah paket yang harus dikirim oleh JNT meningkat berkali-kali lipat dibanding hari biasanya. Akibatnya, beberapa pelanggan mulai mengeluhkan keterlambatan pengiriman, kesalahan alamat, hingga paket yang tertukar. Jika kondisi ini terus terjadi, tentu kepercayaan pelanggan akan menurun. Lalu, bagaimana CNT dapat mengatasi masalah tersebut? Jawabannya dapat dijelaskan melalui konsep kinerja proses dalam TQM. Nah, kinerja proses adalah tingkat efektivitas dan efisiensi suatu proses dalam menghasilkan output sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam kasus JNT, proses tersebut dimulai dari penerimaan paket, penyortiran barang, distribusi ke berbagai daerah, hingga paket diterima oleh pelanggan. Menurut konsep TQM, kinerja proses yang baik memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, berorientasi pada pelanggan, yang kedua, mengutamakan perbaikan berkelanjutan, yang ketiga, berdasarkan data dan fakta, dan yang terakhir, melibatkan seluruh bagian organisasi. Artinya, setiap bagian dalam JNT harus bekerja sama untuk memastikan pelanggan menerima layanan yang terbaik. Nah, untuk memperbaiki masalah seperti keterlambatan pengiriman, JNT dapat menggunakan siklus PDCA, yaitu plan, mencari penyebab keterlambatan, misalnya karena jumlah paket yang terlalu banyak. Do, yaitu menerapkan solusi seperti menambah tenaga kerja atau mempercepat proses sortir. Check, yaitu mengevaluasi apakah solusi tersebut berhasil mengurangi keterlambatan. Dan yang terakhir, Act, yaitu menetapkan perbaikan yang terbukti efektif sebagai standar baru. Nah, melalui siklus ini, perusahaan dapat melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya, agar perusahaan mengetahui apakah proses berjalan dengan baik, maka diperlukannya pengukuran kinerja. Nah, pada JNT, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain, yang pertama, ketepatan waktu pengiriman, yang kedua, jumlah paket yang rusak, yang ketiga, jumlah keluhan pelanggan, dan yang terakhir, tingkat kepuasan pelanggan. Misalnya, jika target ketepatan pengiriman adalah 95%, tetapi hasil yang dicapai hanya 80%, maka perusahaan perlu mencari penyebab dan segera melakukan perbaikan. Data-data tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya, selain menilai proses kerja, perusahaan juga perlu menilai kinerja karyawannya. Penilaian kinerja merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Nah, di JNT, penilaian dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, kedisiplinan kerja, kedua, ketepatan waktu, yang ketiga, produktivitas kerja, dan yang terakhir, kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, melalui penilaian ini, perusahaan dapat mengetahui karyawan yang memiliki performa baik maupun yang masih memerlukan pembinaan. Nah, setelah melakukan penilaian, langkah selanjutnya adalah pengembangan karyawan.
Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sehingga kualitas kerja menjadi lebih baik. Beberapa program yang dapat dilakukan oleh JNT antara lain yang pertama, pelatihan pelayanan pelanggan. Yang kedua, pelatihan penggunaan teknologi logistik. Yang ketiga, coaching atau mentoring. Dan yang terakhir, rotasi pekerjaan. Dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan, karyawan dapat bekerja lebih efektif dan meminimalkan kesalahan dalam proses pengiriman. Nah, selanjutnya, dalam TQM, kinerja proses, penilaian karyawan, dan pengembangan karyawan itu saling berkaitan. Ketika proses kerja berjalan dengan baik, kualitas layanan akan meningkat. Dan ketika kualitas layanan meningkat, pelanggan akan merasa puas. Selanjutnya, ketika pelanggan merasa puas, reputasi serta kinerja perusahaan juga pasti akan meningkat. Sederhananya, kinerja proses yang baik akan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan sudah pasti meningkat, dan sudah pasti kinerja perusahaan juga ikut meningkat. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan layanan JNT Express tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sistem distribusi, tetapi juga oleh kinerja proses yang efektif, penilaian kinerja yang objektif, serta pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip Total Quality Management, perusahaan dapat terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kinerja proses, penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan dengan studi kasus perusahaan JNT Express. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.